nggak sesuai lah ya Bang ya. Ya nggak sesuai, nanti lama-lama akan ketahuan. Karena kan Nggak tulus. ya karena kan semuanya kayak saya bilang tadi yang nilai orang lain. Oke. Ya kita sendiri, saya sendiri menilai pemimpin dan saya akan simpatik bagi seorang pemimpin dan menjadi idola saya kalau memang sesuai yang dilakukan dengan yang dikatakan dengan yang dibuat lah, ya tidak menjadi Matching. munafik lah. Oke. Kemarin ngomongnya lain, ini lain. Terus juga terkadang ada orang yang kita anggap ini orang yang setia, tiba-tiba berkhianat. Oke. Saya keseringannya ngelihat ya kesel itu, tapi ya keseringan saya tak saya ungkapkan. Jadi Tapi saya nilai saja, ya ternyata seperti ini. berarti Ale pikir dulu abang tuh yang memang bisa tampil banget. Berarti ada kemungkinan ya buat teman-teman warga Medan, warga Kerepotan yang memang nggak berani tampil sama sekali tuh punya kemungkinan buat Ya, semuanya kan dimulai dari belajar. pengen ngobrol dikit soal pemuda Pancasila gitu. Apa ya, mungkin kan kalau sekarang tuh image-nya agak gimana gitu ya Bang ya, pemuda Pancasila ini. Sebenarnya itu organisasi apa sih Bang gitu? Kan itu cukup besar juga ya. Iya. Jadi kalau pemuda Pancasila ini kan organisasi yang memang dulu lahirnya oleh, contoh saya bilang, Singapura itu selalu mau menjadi tuan rumah F1. Nggak ada atlet balapnya. Mana ada atlet balap? Yes. Kalau sekarang balap F1, balap motor pun tak ada atletnya. Singapura itu bukan negara yang mempunyai segudang atlet, ada. Dia negara bisnis. Tapi kenapa dia mau tuan rumah F1 sampai jalan raya pun ditutup? Karena dia tahu dampak ekonomi untuk negaranya. Dampak promosi untuk negara yang tadi Singapura negara kecil tak dikenal di Eropa, sekarang gara-gara F1 terkenal di Eropa. Dikenal orang dan dia menjual pariwisatanya, walaupun wisatanya bikinan. Tapi orang datang, dan pada saat F1 semua hotel penuh. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Kalau ngomongin soal anak Medan ya, kita tahu banget kalau anak Medan itu bukan kaleng-kaleng ya. Nah hari ini kita mau ngobrol dengan salah satu tokoh dari kota Medan. Siapa dia? Hari ini di Ngerepotin bareng Ali Amanda Anwar, kita mau ngobrol dengan seseorang yang bakal ngebahas soal kepemimpinan di kota Medan. Hari ini kita mau ngobrol dengan Bang Musa Rajeksah, aka Bang Ijek. Halo, Abang. Halo, Lia, apa kabar? Kabar baik. Abang apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama ya Bang, ya menunggu jadwal Bang Ijek yang sepi ini akhirnya kita punya kesempatan buat ngobrol hari ini. Iya, sorry lah ya. It's okay. Terima kasih loh sebelumnya Bang. Iya, sama-sama. Bang, ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai hari ini tentang jadi pemimpin. Karena kita tahu Bang Ijek ini kan jadi pemimpin di mana-mana ya. Dan sekarang ini lagi menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 5 juga ya kan. Nah ini mungkin juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman kita ya kan Bang. Banyak yang pengen jadi pemimpin tapi kayak nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Ale mulai dari pertanyaan yang pertama. Nanti kasih musik yang serem gitu ya. Bang, ini kalau kita pengen jadi pemimpin itu, kalau jadi pemimpin itu Bang, apakah itu gift ya? Pas kita baru lahir tuh udah dikasih gen-gen pemimpin atau memang itu bisa diasah kah? Atau memang ada ilmunya atau gimana sih Bang? Menurut saya ya, saya nggak tahu karena kan banyak pendapat orang. Yes. Semua orang pasti ingin menjadi pemimpin lah, siapapun itu. Tapi terkadang kan belum tentu bisa untuk memimpin. Ya, semuanya pasti mau gitu. Berarti nggak semua. Apalagi kita di Sumut, semua mau jadi ketua. Nah, iya kan? Kali yang mau jadi ketua ya kan. Tiba-tiba di mana-mana ketua ya. Ketua semuanya. Nah, yang pertama siap-siap kantong dulu. Jadi kalau mau jadi ketua harus itu. Kalau di Sumut karena asal ketua harus bantu kan. Kalau ketua ya harus bantu kan. Berat ya jadi ketua rupanya. Anekdotnya kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya jadi ketua, jadi pemimpin tuh sebenarnya nggak semua orang bisa ya. Ya masalah bisa nggak bisa penilaian dari orangnya. Karena kita nggak bisa nilai diri kita sendiri. Tapi yang pasti bagi saya melihat pemimpin itu harus sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang di hati dan apa yang dilakukan. Oke. Nggak bisa kalau pemimpin itu ucapan dengan hati dengan yang dilakukan beda-beda. Itu namanya ya nggak sesuai lah ya Bang ya. Nggak sesuai, nanti lama-lama akan ketahuan. Karena kan nggak tulus. Ya karena kan semuanya kayak saya bilang tadi yang nilai orang lain. Oke. Ya kita sendiri, saya sendiri menilai pemimpin dan saya akan simpatik bagi seorang pemimpin dan menjadi idola saya kalau memang sesuai yang dilakukan dengan yang dikatakan dengan
yang dibuat lah ya, tidak menjadi Matching. munafik lah. Oke. Kedua, menurut saya ya kalau mau jadi pemimpin ini siap-siap berkorban lah. Berkorban apa aja tuh Bang? Waktu pasti. Waktu ya. Ya karena kita memimpin namanya ya, pasti kan Jadwal kita. pasti padat. Ya artinya memimpin apapun kita konsekuensinya kan harus menyiapkan waktu, baik hadir dalam kegiatan, baik segala sesuatu. Artinya ya siapkan waktu karena pasti akan berkurang dengan waktu yang utama pastikan keluarga. Korban pikiran, ya Korban semua orang kan akan pikiran. berpikir karena Benar. apalagi memimpin dia harus mikir. Korban perasaan. Korban perasaan. Ini gimana nih ceritanya? Nah, perasaan tahu sendiri. Karena memimpin kita orang banyak. Belum tentu semuanya sesuai apa yang kita inginkan. Terkadang itu saya selalu bilang kawan-kawan kita dalam berorganisasi ini ya lebih kurang harus ada ya inilah Saling apa ya? saling paham memahamin walaupun terkadang kita ya harus sabar karena ego. iya kadang kita satu keluarga satu ayah ibu aja nggak sama pemikirannya apalagi nih orang banyak yang tak satu ayah satu ibu tak saudara kandung kan ya artinya menjadi pemimpinnya harus banyak-banyak bersabar korban perasaan lah terkadang pun ya belum tentu juga di depan kita ngomong baik di belakang tak baik tapi nggak usah juga menjadi emosional tenang saja suasana ini biasa dalam hidup kan. Nah, terakhir ya korban materi itu real berarti ya Bang ya? Iya pastilah. Kalau sekarang ini kita memimpin apa ya beda ya kalau perusahaan kita profesional. Ya, beda pemimpin perusahaan, memimpin masyarakat, memimpin organisasi. Ya, artinya beda. Kalau perusahaan itu jelas job description-nya ada. Ya, tapi begitu pun tetap harus ada juga ya tetap berkorban juga lah ya, kalau korbannya sih tidak. Artinya kalau memimpin perusahaan harus lebih bisa memahami apa yang menjadi bidang usaha kita. Harus juga kita mengerti tentang bagaimana berbisnis. Menurut saya nih sekali lagi ya, jangan nanti dianggap sama semua orang mikirnya beda-beda. Benar, ini kan kita. Tapi yang pasti adalah pemimpin itu ucapan dan perbuatan harus sama. Itu yang harus kita bold ya. Jujur. Ya, jujur lah, karena ucapan itu kalau dengan perbuatan nggak sama berarti kan pembohong. Apa ada mau jadi Alia lah mau dipimpin orang yang pembohong? Tidak dong. Nah, berarti kan harus yang jujur. Yes. Apa Alia mau dipimpin oleh orang hari ini mengatakan, iya Alia saya tidak buat, ternyata buat. Karena kan pemimpin itu menjadi panutan. Kan dia menjadi juga pemimpin yang harus diikuti anggotanya. Misalnya dia bilang, kalian jangan berbuat, contoh lah ya, jangan minum air ini. Ini air nggak baik, gini, semuanya segala sesuatu. Terus ternyata dia minum. Apa kata anggotanya? Kita dilarang, dia boleh kerjain gitu ya, nggak adil lah kayak gitu ya. Kecuali hal yang baik, kalau hal yang baik kita ajak sama-sama semua. Tapi kalau ada hal yang nggak baik, dia larang orang tapi dia buat, itu kan kita mau nggak dipimpin orang gitu? Enggak dong. Nah, ya itu. Ini kan kayak sebelum kita memimpin orang banyak gitu kan Bang. Jadi kan kita tuh harus bisa memimpin diri sendiri dulu, benar nggak sih Bang? Jadi kok minimalnya ya kan Bang, harus jujur sama diri sendiri dulu. Tadi Abang bilangnya. Kalau udah jujur, apa yang kita bilang kita kerjain juga itu insya Allah bisa jadi modal untuk jadi pemimpin orang banyak. Gitu nggak sih Bang? Berarti matching nih ya Bang ya? Dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ini buat pemimpin-pemimpin keluarga kayaknya cocok juga nih ya Bang ya. Sebelum memimpin organisasi itu memimpin kalau keluarga. Kalau udah memimpin keluarga, kalau memimpin organisasi sukses terus dia memimpin keluarga nggak sukses itu juga nggak benar. Oh jadi harus bisa balance juga ya Bang ya? Kecilkan lingkungan keluarga kita. Ya, bukan berarti terus jadi pemimpin keluarga terus nggak ada ribut-ribut dengan istri, nggak juga itu biasa tuh bunga-bunga. Itu bunga-bunganya. Nanti kita spill dong bunga-bunganya gimana cara menghadapinya ya Bang ya? Bang, berarti tadi kalau yang harus dipunyai sama seorang pemimpin tadi sikapnya yang harus jujur tadi ya Bang ya, sama bertanggung jawab. Ada lagi nggak Bang? Yang harus dimiliki nih kalau sebelum kita pengen menuju menjadi seorang pemimpin? Ya hal-hal lain itu menurut saya penilaian orang, katanya pemimpin itu harus berwibawa, harus apa, itu menurut saya sih kalau modal dasar tadi udah ada, ya menurut saya akan menjadi panutan orang karena orang akan melihat wah benar ya.
Terus apalagi berkorban tadi kan artinya memikirkan orang banyak, membantu orang, apa segala sesuatu ya. Ya menurut saya kira-kira gitu. Tergantung sekarang apa yang mau dipimpin. Tergantung apa yang mau dipimpin gitu ya. Bang, abang ini kan memimpin macam-macam ya. Ada organisasi. Dulu juga sempat jadi wakil gubernur juga ya Bang ya. Dan banyak lagi lah yang abang pimpin gitu. Memimpin keluarga, memimpin diri sendiri juga tadi ya kan. Bang pernah nggak sih dari sepanjang perjalanan karir abang ini, abang pernah ngerasa down gitu pas lagi jadi seorang pemimpin? Ada momennya gitu? Kesel ada pasti. Oke. Kadang-kadang kita kesel kan. Kok gini? Kemarin ngomongnya lain, ini lain. Terus juga terkadang ada orang yang kita anggap ini orang yang setia, tiba-tiba berkhianat. Oke. Saya keseringannya ngelihat ya kesel itu, tapi ya keseringan saya tak saya ungkapkan. Tapi saya nilai saja. Ya, ternyata seperti ini. Jadi abang ini kalau misalnya kesel sama orang tuh nggak disampaikan gitu? Ada waktunya. Ngeri banget ini, kayak serem banget. Ada waktunya. Jarang-jarang lah, jarang-jarang marah. Tapi kalau orang jarang-jarang marah tuh, sekali marah tuh. Iya, kalau saya udah nggak ini, pastinya saya marah dan nggak akan saya terima lagi. Oh wow, ya, udah ada pintu lagi. Nggak maafkan, saya maafkan tapi. Udahlah ya. Saya udah tarik garis saja. Artinya ya batasannya udah beda lah. Nggak marah tapi langsung blacklist aja gitu ya. Agak serem ya kan? Nggak marah tapi sering, saya orangnya nggak pendendam, tapi sering teringat-ingat aja. Kayak agak apa yang terjadi tiba-tiba kok teringat lagi gitu ya kan, melintas-melintas juga nih Bang ya. Jadi memang tidak disampaikan ya, pria tidak berbicara gitu ya. Pria tidak bercerita. Karena saya ada hal-hal yang saya memang tegur secara langsung. Oke. Tapi kalau udah bolak-balik ya udah saya diamin, akhirnya saya udah nggak betul ya kan. Saya bilang ya sudah, berarti nggak bisa juga berulang-ulang kita kasih tahu berbuat salah terus kan. Berarti kalau misalnya momen kayak gitu tuh nggak sampai bikin abang down gitu? Insya Allah sampai hari ini saya belum pernah menjadi down ya. Oke. Karena saya anggap ini bunga-bunga kehidupan lah. Bunga-bunga kehidupan. Bunganya agak ini ya. Karena gini Alia, saya pernah dapat nasihat dari orang tua saya. Nah apa tuh? Orang tua saya pernah bilang gini. Pernah lah waktu itu, udah lama, sekitar tahun 2000 awal. Dalam usaha, dalam bisnis, ada hal yang memang menurut saya nggak benar nih. Kok seperti ini tidak? Kita udah berbuat gini, saya bilang. Tapi kok kita diperlakukan seperti ini? Ya, seperti saya kesel dan frustasi, tapi orang tua saya nasihati saya. Saya ingat betul itu, kami jalan berdua, dia pukul pundak saya. Cek, kamu masih muda. Saya udah lebih dari ini yang saya hadapin dan sering saya hadapin. Dan lebih dari ini nggak ada apa-apanya. Kau ingat aja begini. Kau ingat Nabi Muhammad, Rasulullah. Itu utusan Allah, menjalankan perintah Allah. Dan dekingnya pun langsung Allah. Itu pun difitnah orang, dicaci maki orang. Bahkan kalau kita dengar kisah sahabat tuh ada yang diludahin sampai ada lempar batu Rasulullah. Giginya patah. Yang jelas-jelas dekingnya Allah, menjalankan perintah Allah. Pun dia digitukan, difitnah, di sesuatu. Apalagi kita ini manusia biasa. Jalan saja. Yang penting jangan pernah ada niat kau untuk menipu, ngambil hak orang lain. Jalan saja. Allah itu nggak pernah tidur. Nanti satu hari Allah akan tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi dari situ saya mendapat nasihat itu sampai sekarang saya ingat. Jadi dalam menghadapi sesuatu, kalau ada sesuatu, saya ingat pesan orang tua itu dan saya ingat Allah pastinya yang menentukan semuanya. Langkah rezeki, pertemuan maut. Ya kita hanya bisa berencana, Allah punya ketentuan. Artinya sama dalam mencapai sesuatu. Kalau sudah saya maksimal saya kejar, saya usahakan. Tapi sampai di titik akhir ternyata tidak. Saya yakin takdir Allah nggak untuk saya. Pasti ada hal lain yang baik. Dan juga gitu dalam menghadapi masalah, menghadapi ujian, orang yang berkhianat pada saya, orang yang memfitnah saya. Saya selalu bilang ya, nggak perlu saya balas dengan fitnah. Dan nggak perlu juga saya sampaikan juga beberapa banyak kuping manusia yang harus saya ceritakan bahwa saya nggak seperti itu. Ya sudah, beberapa yang ada memang momennya tepat, saya sampaikan. Tapi kalau nggak tepat, saya diam. Nanti orang kan akan berjalan waktu, akan terbukti. Jadi nasihat orang tua saya tentang Rasulullah itu, ya siapa lagi coba, Rasulullah itu udah yang kekasih Allah, Nabi Muhammad. Dia aja gitu kan, dia juga saya pikir apalagi kita, ya sudah jalan aja. Makanya saya ya insya Allah
sampai hari ini tidak merasa menjadi down seperti apa dalam menghadapi masalah. Ya kadang kesel, Kesel kadang aja. kecewa gitu kan. Terus Ya, kalau kecewa gitu abang ngapain? ya lihat-lihat juga momennya apa yang mau kita kerjakan kan. Apa kita balas orang itu atau Waduh, enggak, waduh. tapi enggak juga lah. Banyak kita doakan aja, kita doakan. Doakan aja yang paling bener ya. Tapi adem banget ya. Ini Masya Allah, tabarakallah ya semuanya. Jadi kayak dapet pencerahan ya hari ini. Emang kalau misalnya kita tuh ngerasa lagi, ini kita kayak lagi sesi Ramadan ya. Dari Ramadan ya. Kita sesi Ramadan. Tapi ini memang bener banget ya kalau kita ngerasa hari ini kita down banget. Ada loh Rasulullah yang memang bakingnya aja udah Allah gitu ya kan. Tapi memang masih dapat perlakuan kayak gitu dan beliau tuh bisa ngadepinnya semuanya dengan tenang gitu ya kan. Ya, Abang tenang Ya, banget artinya kan orangnya. menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Itu pun tetap ada ujiannya. benar. Enggak juga dikasih Allah mudah. Ujiannya apalagi kita. Apalagi dengan kehidupan yang sekarang ini yang kita tahu lah sekarang ini seperti apa. Ya itulah. Penuh dengan Harus kita hadapin. Ya. Tapi itu orang tua saya juga pesan. Jadi orang yang berani hidup itu yang pemberani. Oke. Orang yang berani mati itu pengecut. Saya tanya kenapa gitu dah? Kalau orang yang berani mati berarti selesai masalahnya semua di dunia ini. Tinggal dia urusan dia di akhirat aja. Tapi orang yang berani hidup, kau bangun tidur, sebaik kau turun tempat tidur, jejakkan kaki di lantai itu. Dari situ udah muncul masalah sampai kau tidur lagi. Baik itu masalah terkecil keluarga, baik masalah kau di luar, masalah diri sendiri, semuanya akan hadapin. Itu perjalanan hidup. Dan harus kita hadapin. Harus Kalau dihadapin. kita tidak berani menghadapinya, berarti kita pengecut. Kalau kita lebih berani mati, itu pengecut. Orang yang berani hidup itu yang pemberani. Karena banyak yang akan dihadapi masalah selama hidup. Oke, ini kita berasa dinasehatin orang tua banget deh Ali hari ini rasanya. Dia bener-bener ngasih apa ya asupan baru nih. Kita buat yang lagi. Nasihat dulu ya. Iya kan, Saya pun belum alhamdulillah. sempurna juga menjalankan itu, tapi nasihat-nasihat itu yang sering saya dengar. Pokoknya ada pegangan Ya, ya Bang ya. insya Allah. Ini yang buat yang nggak punya pegangan-pegangan ini ya mungkin ini bisa jadi pegangan. Ini bisa pegang. Bisa dipegang juga sih ini benar. Jadi ini memang apa ya banyak banget dari orang tuanya Abang itu pesan-pesan yang ngebangun Abang jadi kayak sekarang ini ya. Ya, alhamdulillah. Yang jadi orang setenang ini. Emang kalau orang tenang tuh kelihatan banget dari wajahnya tuh yang glowing ya. Ada resep apa Bang? Bisa Glowing sampai karena tadi seharian belum cuci muka, jadi belum ini minyak deh. skincare-nya kayaknya. Skincare khusus. Bang, tapi kalau kita cerita tadi soal anak muda ya. Anak muda ini kan mungkin gampang banget down ya di zaman sekarang ini gitu. Kayak ada standar sosial media dan lain-lain dah. Mungkin ada juga anak-anak muda kita yang pengen jadi pemimpin tapi gampang banget down gitu. Kalau di sekarang ini lah ya Bang ya. Kalau misalnya tanya ke Abang, kan kita punya bonus demografi nih. Banyak banget anak-anak muda yang sekarang passionnya macam-macam juga gitu. Kalau Abang ngeliat anak-anak muda zaman sekarang itu, apakah mereka punya potensi untuk jadi pemimpin juga di masa depan kayak Abang? Pasti punya potensi. Cuman eranya berbeda-beda ya. Era zaman orang tua kita dulu ya seperti itu. Era zaman kita dan di zaman sekarang eranya udah digital. Tapi masanya itu ya memang harus karakter apa ya berbeda-beda lah dalam menghadapinya. Tapi untuk jadi seorang pemimpin tidak mesti juga kita menganggap untuk yang orang punya duit saja, enggak juga. Oh gitu. Ya, Karena kan kalau dulu kan faktor U ya Bang ya. iya. Faktor uang gitu Itu kan. kalau mau jadi sesuatu. Mau jadi sesuatu. Jadi kalau Sesuatu ya bilangnya. ya kalau jadi pemimpin kan balik ke diri kita kayak saya bilang tadi itu. Kita udah siap enggak memimpin terkecil diri kita sendiri. Oke. Nah, keluarga kita. Ya insya Allah semuanya bisa untuk yang di luar juga. Tapi bagi kalau saya cerita terlampau itu ya terlampau apa ya, mungkin. Tapi bagi saya menurut saya ya belajar untuk memimpin itu adalah belajar saja dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi. Karena kan kita dalam berorganisasi itu network, kita harus bangun kerjasama, harus menerima masukan, kan seperti itu. Terkadang pun ada menerima masukan orang lain. Contoh terkecil di sekolah, sebenarnya di sekolah itu sudah kita mulai diajarin. Kita dari mulai SD, terkadang dalam satu kelas kita ditunjuk jadi ketua kelas. Itu udah jadi belajar pemimpin juga, atau jadi ketua kelas.
Yes. Karena kan ada apa-apa gurunya nanya ke ketua kelas. Benar. Siapa yang Nggak- ribut tadi? nggak boleh Namanya. bohong. Benar. Dan dia harus contohkan yang baik. Kalau dia ketua kelas dia bolos-bolos juga nggak pernah jadi ketua kelas itu Benar. biasanya. Paling kecil tuh jadi ketua kelas, ketua OSIS gitu ya. Saya tapi nggak pernah jadi ketua kelas. Ih, abang nggak jadi ketua kelas aja Saya tiba-tiba karena udah suka telat masuk. serius. Memang nggak pernah jadi ketua kelas emang. Oh jadi pas sekolah kayaknya zaman-zaman Ada sekolah tuh pernah SD lah sekali. sekali aja. Tapi nggak lama. Tapi zaman Karena sekolah. ketua kelas waktu itu suruh ke depan. Oh, Karena suruh ngomong dulu saya nggak berani ngomong. oh gitu. Kan ngomong suruh nyanyi aja jadi dirigen nyanyi di Iya. kelas aja nggak berani. Oh gitu. Terus kapan abang Nah, tumbuh kepercayaan diri abang? Ini boleh diceritain sih? Boleh dong. Oh, oke. Jadi saya dulu memang benar saya tidak pernah menyangka bisa seperti hari ini. Hmm. Berarti dalam bicara ya di depan orang banyak. Jadi pertama kali saya dari dulu berorganisasi, tapi saya nggak pernah membayangkan saya harus ngomong di depan orang banyak. Oke. Dari kecil dari apa organisasi. Jadi satu hari tahun 2002 atau 2004 itu ya pada waktu 2000 saya waktu itu musyawarah daerah pemilihan ketua IMI Sumut Ikatan Motor Indonesia. Ikatan Motor Indonesia. Itu organisasi pertama abang. Saya sebelumnya udah berorganisasi tapi belum jadi ketua. Di IMI saya awalnya jadi seksi, terus naik bendahara, terus jadi Akhirnya ketua jadi IMI dari tahun 96. Nah, jadi pada waktu itu aklamasi lah terpilih singkatnya gitu. Sudah terpilih kan dipanggil lah ke depan. Ketua terpilih Musarajeksa harap ke depan untuk memberikan kata sambutan. Saya awalnya waktu panggil Musarajeksa saya berdiri agar memberi kata sambutan. Diam saya duduk lagi saya. Saya bilang yang sebelah saya ada senior saya. Saya nggak mau jadi ketua ini, nggak bisa saya. Suruh pidato nggak bisa saya bilang. Jangan kau udah terpilih katanya. Tapi saya nggak bisa ngomong saya bilang itu. Udahlah nggak usah kasih orang lain aja ketua IMI sampai gitu. Wah dipaksa-paksa gara-gara suruh pidato. Udah kata, udah kalau udah jadi ketua ngomong aja didengar orang gitu lah ngomongnya. Akhirnya saya ke depan keringat dingin. Apa yang abang bilang waktu itu masih ingat gak? Ya nggak ingat saya. Yang penting ucapin aja yang di depan itu siapa-siapa aja yang nampak hormatin. Habis itu Yang udah. saya hormati ya. Jadi pertama kali itu pidato saya keringat jagung, tangan berkeringat. Ya itulah akhirnya belajar. Oke, walaupun sebelumnya saya udah berorganisasi, kita ada klub dulu kan, terus bikin balap, pernah itu jadi ketua panitia gitu-gitulah. Tapi kan kelompok-kelompok kita yang kita sering ketemu, artinya kan biasa saja kalau kita sering ketemu kan. Ini kan di forum yang secara banyak orang, bukan hanya orang IMI, tamu undangan juga ada gimana. Jantungan juga ya bang ya. Ya akhirnya dipakai tulisan setelah itu ya berlarut. Ya belajar akhirnya ya terbiasa. Oh berarti Ale pikir dulu abang tuh yang memang bisa tampil banget, berarti ada kemungkinan ya buat teman-teman warga Medan, warga Kerepotan yang memang nggak berani tampil sama sekali tuh punya kemungkinan buat ya, semuanya kan dimulai dari belajar. Sama kayak anak lahir nggak mungkin semuanya langsung jalan. Yes. Kan jatuh habis baru dia bisa jalan, habis itu lari. Benar-benar. Semuanya dimulai dari belajar, tapi ya memang harus kita mulai dan harus belajar dan bakat. Kalau tadi yang saya bilang masalah pemimpin tuh jujur lah, harus jujur, harus ngomongnya apa. Saya kira-kira gitu ya. Oke. Karena menjadi pemimpin itu menjadi panutan harusnya. Itu yang jadi panutan. Harusnya. Benar banget. Bang, abang kan ini sekarang ada di DPR Komisi 5. Dulunya itu wakil gubernur. Tapi ikut organisasi motor. Itu kan udah kemana-mana itu kan bang. Berlawanan ya? Iya maksudnya abang ini kayak mana ceritanya sampai bisa jadi anggota DPR tapi organisasi motor juga gitu. Itu kalau pikir saya pun bingung. Organisasi saya dari mulai olahraganya ada bela diri, saya ketua taekwondo pernah, ketua IMI pernah. Oh, ketua taekwondo nih hati-hati kita. Itu terus juga ya maksudnya bidang olahraga, sosial, saya ketua yayasan dan segala macamnya. Terus juga ketua alumni. Banyak alumni sekolah, alumni S2, alumni kuliah S1. S2 enggak, S3 saya. Ketua alumni S3, S1. Banyak kali ketua, hampir ketuaan saya. Sampai ketua Pemuda Pancasila. Ketua Pemuda Pancasila. Sampai juga urusan sosial yang masjid-masjid.
sering-sering gabungan ulama-ulama juga. Alhamdulillah. Di mana-mana. Saya bersyukur dengan Allah, Allah kasih, artinya ya bisa Memegang amanah itu ya. bukan megang amanah juga bisa berkumpul lah. Baik dengan berkumpul, ya kita tahu Pemuda Pancasila semuanya ada di situ. Organisasi keagamaan, ya saya tidak memimpin secara langsung, tapi saya ikut di mana-mana. Sosial, pendidikan, olahraga, ya alhamdulillah lah, banyak belajar. Banyak belajar. Jadi dari rentetan-rentetan ketua-ketua ini dari Belajar, banyak ngelihat orang, banyak Jadinya- tahu keadaan, banyak tahu permasalahan. itu yang ngebentuk abang jadi yang kayak sekarang ini. Nggak tahu lah. Nggak Kalian tahu. lah yang lihat. Yang bagian mananya. Bang, tapi kalau kita cerita ini kan organisasi Ikatan Motor Indonesia. Ya. Abang suka motor dari sejak Otomotif. otomotif. Terus Sejak otomotif. Dari mulai SD, dari mulai TK, saya udah mainnya mobil-mobilan terus dari kecil. Oke. Hmm. Jadi awalnya dari situ. Pokoknya saya seneng aja yang urusan mesin-mesin otomotif, baik roda 2, roda 4, Sampailah akhirnya ikut ke apa namanya ikut balapan. balapan. Balapan Tapi dulu tidak saya, balap belum liar, ini dulu. ya kan? Enggak, Balap resmi. sempat juga. Sempat Makanya juga, dulu saya sempat tabrakan kaki saya ini, Oh iya. nggak Yang di pernah, pasar 8 itu. enggak, Oh, saya di Sudirman dulu. Sudirman. Ini Pak, coba ya. Yang warga Sudirman pernah nggak lihat Bapak balap liar? Tahun berapa Zaman itu? zaman Ya. dulu kan masih ada JJS, jalan-jalan sore. Oh iya. Ya kan Sudirman, Patimura, Muter Mongonsidi, Mas Dulha. Gue kayaknya belum lahir Ah, deh kayaknya itu zaman JJS. Tahun berapa? Tahun coba abang tuh Pak. 2000. Ih, masih cocok anak 2000-an, nanti 90. 90 masih lah 18, ngerasain. 90. Masih. JJS itu masih tahun-tahun 96 Oh, sih berarti ada. masalahnya Ale nggak Cuma gaul. agak kecil nggak? Iya, soalnya kurang gaul waktu itu mungkin ya. Jadi sempat balap liar juga. Iya, balap-balap itu nggak liar kali lah. Tapi di jalan. Akhirnya kembali ke jalur yang benar. Eh, Bergabung ke IMI balap resmi. Iya, ya dulu kan kita nggak punya sirkuit. Mm-mm. Kan kita nggak ada sirkuit dulu. Mau ngetes mobil aja kalau mau balapan ya di jalan lah. Oh gitu. Kalau pas ke sirkuitnya kan pas latihan. Tapi Ah. keluar dari bengkel mau kemana? Ya, Gitu. tapi jalanan dulu nggak seramai sekarang kan. Sekarang kan jalan udah padat dan ramai sekali. Jadi akhirnya pengen punya pengen bergabung di tempat yang resmi lah gitu ya Bang. Ya, akhirnya saya awalnya gini, senang mobil. Saya mulai nyetir mobil kelas 4 SD. Mm-mm. Belajar di kebun, orang tua kan ada ladang dulu ya. Sana pakai mobil pertama TAF Kota itu. Oh yes. Itu Nah. yang paling banyak dipakai buat off-road ya? Enggak, ya, kalau off-road banyak Toyota. Oh, Toyota. Gitu. Jadi pakai itu, terus kelas 6 SD saya mulai pertama balapan grass track pakai Toyota hardtop. 6 SD. Bapak itu belum ada SIM-nya loh. Iya, Ih, memang Bapak Badan ini juga berani kecil. banget. mobil juga belum pakai power steering lagi zaman itu, steering Iya berat. kan? Hardtop lagi, Pak. Udah dari situ lanjut balap sampai sekarang. Memang suka ya berarti Yang emang. seneng. Dan akhirnya jadi ketua IMI. Sempat saya mau main motor. Heeh. Orang tua saya dulu sempat ada beli motor cross, besar engine, terus saya beliin pakaian, tapi nggak dikasih balap. Karena? Jadi motor itu kalau orang tua saya pergi dirantai, digembok. Oh gitu. Takut dibawa Orang diem-diem. tua saya ke Jakarta, saya panggil tukang kunci, saya buka. Saking Tapi sampai pengennya. ketahuan dimarahin, saya nggak boleh. Balap mobil silakan, balap motor jangan. Kalau mobil kau tabrakan masih ada pelindungnya mobil tuh. Tapi kalau motor tuh patah-patahan badan kau nanti. Saya nggak Oke. kasih katanya gitu. Itu pula memang agak ngeri juga katanya Sempat Bang. juga, tapi saya berapa kali ngikut-ngikut balap tanpa tahu orang tua. Oke. Tapi akhirnya ya betul yang dibilang, berapa kali saya jatuh glunduk-glunduk. Itu dia. Gara-gara nggak dengerin ya. Iya. Bang, tapi seru banget ya. Ini kan abang apa ya? Jadi ketua tuh di berbagai macam organisasi gitu kita bilang ya. Kalau sekarang yang lagi lagi dijabat sekarang adalah sebagai ketua Ketua Partai Golkar, Ketua Sumatera Partai Utara, Golkar. Ketua Pemuda Pancasila, Ketua Sumatera Pemuda Utara. Yang tadi saya bilang itu baik ketua alumni sekolah, alumni UISU, alumni USU, S3-nya saya di sana juga, S2. Bang, kalau kita cerita dikit boleh nggak? Tadi boleh di belakang layar tadi kita pengen ngobrol dikit soal Pemuda Pancasila gitu. Apa ya, mungkin kan kalau sekarang tuh image-nya agak gimana gitu ya Bang ya, Pemuda Pancasila ini. Sebenarnya itu organisasi apa sih Bang gitu? Kan itu cukup besar juga ya. Iya. Jadi kalau Pemuda Pancasila ini kan organisasi yang memang dulu lahirnya oleh
negara melalui TNI. Mm-mm. Pak Nasution dulu, Jenderal Nasution yang membentuk Pemuda Pancasila. Karena waktu itu kan sejarahnya dulu kita pernah pada waktu itu mau negara ini mau jadikan antara komunis kan, PKI dulu. Jadi untuk mengimbangin organisasi kepemudaan pada waktu itu dibentuklah Pemuda Pancasila yang untuk tentang melawan PKI. Oke. Oh, berarti Dan udah lama ya, kumpulan Bang, ya? udah dari tahun 59 ya. Mm-mm. Dan itu kan kumpulan memang anak-anak muda zaman dulu kan memang nggak ada, yang sedikit kan yang berpendidikan. Jadi memang ya preman-preman di daerah-daerah dengan kesuku-sukuan dijadiin satu. Ya kira-kira gitu. Terus sampai sekarang. Artinya Pemuda Pancasila ini bukan berdiri sendiri tapi memang dibentuk oleh TNI. Oke. Berjalan waktu sampai dengan sekarang, kalau ulah konotasi bilang preman, memang di dalam Pemuda Pancasila kan segala strata sosial. Dari mulai yang ada yang sekolah, tak sekolah, sampai pendidikan, sampai yang pejabat, segala macam di situ. Bukan berarti juga menjadikan organisasi ini organisasi preman, tidak. Tapi karena segala macam strata sosial. Saya selalu sampaikan, saya yakin seyakin-yakinnya tak ada seorang manusia pun lahir cita-citanya jadi preman. Tak ada. Karena tuntutan sosial, lingkungan, dan juga ya untuk menghadapi kehidupan. Tidak punya pekerjaan, tidak punya pendidikan, akhirnya seperti itu. Karena organisasi ini menjadi payung wadah di dalam segala macam, ya terkadang menjadikan organisasi dianggap mengumpulkan itu, padahal di dalamnya segala macam. Ya saya sendiri, saya ya berpendidikan sampai dengan S3 bukan berarti juga masuk Pemuda Pancasila mau jadi preman, tidak. Tapi saya seneng karena di dalamnya ya seneng aja saya lihatnya. Bukan berarti juga saya gunakan itu untuk kekerasan, tidak. Karena memang diamanahkan, bukan juga saya menyodorkan diri juga. Diamanahkan seperti itu. Tapi saya seneng banyak segala macam orang dalam. Tapi walaupun preman sekalipun, kalau dia jujur hatinya dengan ucapannya sama, saya lebih hargain. Daripada yang tak preman tapi mulut dengan hatinya beda. Itu dia yang lebih berbahaya ya, Pak. Iya, lebih bagus. Karena dia premannya kan tuntutan kehidupan, macam saya bilang. Tak ada lah, dimanapun saya yakin tak ada cita-cita hidup jadi preman. Tapi karena suasana. Keadaannya, Bang ya. Bang, tapi kalau kita cerita ada di sebuah organisasi, apa sih pentingnya kita berorganisasi buat anak-anak muda kayak Alia ini, Bang? Segala macam kita kan ada organisasi kemahasiswaan juga ada, di sekolah juga ada, OSIS itu kan organisasi juga. Artinya kan memang ada organisasi itu kan untuk berkumpul, berwadah, dan untuk bersuara. Tidak semuanya harus didengarkan kan, siapa yang mewakili organisasi itu? Apakah itu organisasi pelajar, apakah itu organisasi UMKM, untuk usaha-usaha, segala macam. Kan tujuannya seperti itu. Pemerintah aja contoh, membuat koperasi tujuannya apa? Karena banyaknya masyarakat bernaunglah di dalam koperasi supaya gampang menggelontorkan program-program pemerintah melalui koperasi dan ada badan hukum. Kan kira-kira seperti itu. Jadi kan supaya ada wadah aja. Ya menurut saya ya itu memang aturan di kita. Tinggal kan apa organisasinya. Oke. Jadi kalau kita tergantung kita passionnya kemana, kita mau masuk ke organisasi apa? Kalau gitu kita ya. iya. Kalau di mahasiswa mungkin masih ada BEM, ada organisasi kemahasiswaan, ada yang kelompok-kelompok segala macam. Oke, jadi kalau kita ikut organisasi itu kita lebih berbaur. Menurut saya pertama nambah network, kan banyak orang situ. Walaupun di luar itu juga ada. Kedua tadi saya bilang tadi itu bisa belajar kita. Belajar tadi itu ya. Belajar untuk bagaimana, contoh kayak saya bisa pidato karena berorganisasi. Yes, itu mungkin kalau nggak itu nggak pandai pidato ya. Itu dia kan, nggak jadi Bang Ijek yang sekarang ya kan. Bang, ini kita kan tahu banget ya, Bang ini kan dipilih sama warga Sumatera Utara ya, di Dapil 1 kemarin ya Bang, untuk maju menjadi anggota DPR RI Komisi 5 gitu. Ini sedikit banyak kami sebagai warga Sumatera Utara ini kami punya harapan besar lah buat Abang untuk bikin perubahan di Sumatera Utara. Kira-kira apa yang pengen Abang bikin, Bang? Pertama mungkin kalau perubahan Sumatera Utara, kita ada
komisi-komisi kalau di DPR RI, dari Komisi 1 sampai Komisi 13. Yes. Membidangin bidangnya masing-masing sesuai dengan mitra kementerian-kementeriannya. Kebetulan saya dari Partai Golkar ditunjuk untuk menjadi di DPR RI Komisi 5. Komisi 5 ini lebih terfokus dengan infrastruktur karena mitra kita Menteri PU, Menteri Perumahan, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, dan 2 badan. BNPB, BMKG dan Basarnas. Jadi ya di situ saya lebih fokus. Terus kedua, DPR ini kan bukan kepala daerah. Kalau kepala daerah dia yang membuat program segala sesuatunya. Kalau DPR RI ini kami lebih dari penganggaran mitra-mitra tadi, melihat programnya dan mengusulkan program daerah sesuai dengan mitra-mitranya tadi, kebutuhan di daerah. Jadi memang kalau saya sekarang ini menginginkan memang Sumatera Utara ini infrastrukturnya bisa lebih baik karena memang gubernur punya kewenangan, bupati wali kota juga punya anggaran juga. Tapi kan keterbatasan tetap ada, tetap harus ada pemerintah pusat ikut juga APBN masuk ke daerah, terutama jalan-jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu yang bisa saya dorong dan saya bisa sebagai anggota DPR RI mengusulkan program sesuai dengan apa yang sudah menjadi program yang direncanakan kementerian. Jadi mengusulkan bisa. Jadi kalau perubahan besarnya ya di infrastruktur dan infrastruktur yang jalan nasional. Jalan nasional. Kalau jalan provinsi, gubernur, jalan kabupaten kota, wali kota dan kabupaten. Oke, dan ini akan segera kita rasakan ya. Saya inginnya memang seperti itu. Udah duduk di DPR inginnya ada manfaatnya lah dan ada perubahan. Makanya kemarin pada saat RDP pertama yang duluan saya omongin itu tentang Jalan Batu Jomba yang arah ke Spiro. Dan alhamdulillah dengan kita ngomong jalan itu langsung diperbaiki karena itu jalan nasional juga ya. Ini sekarang ada beberapa usulan jalan termasuk juga irigasi karena itu di bawah kita juga di PU-nya dan beberapa program-program lainnya. Oke, ini kita tunggu banget nih hasilnya ya Bang. Ya, sebagai warga Sumatera Utara kita akan Insya Allah. Karena anggaran itu kan nggak cuma untuk Sumatera Utara kan, secara nasional kan banyak provinsi lain juga yang menginginkan. Benar. Jadi memang itu. Bang, ini kita ngobrolin soal infrastruktur tadi ya. Tiba-tiba ada keinget sesuatu. Tadi kan Abang cerita soal rally ya. Abang suka banget ikut rally. Ini apa nih? Ada event selanjutnya nggak untuk rally? Ya, kita punya cita-cita besar memang. Rally ini harus datang kejuaraan dunia. Kejuaraan. Sekarang dia ini kan si Asia Pasifik ya. Dulu Indonesia pernah jadi tuan rumah kejuaraan dunia tahun 96-97 dan di Sumatera Utara. Tapi bukan semata-mata begini juga. Terkadang orang mikir karena hobinya rally, ya memang saya hobinya rally. Tapi saya selalu bilang kalau saya hanya untuk diri sendiri, yang penting saya rally aja. Nggak usah saya bikin rally. Ngapain kan bikin rally? Kalaupun nggak ada rally di Indonesia, ya bisa juga kita rally ke Australia, ke New Zealand. Tapi saya pikir daripada rally ke sana, hanya nyenengkan diri sendiri. Kalau bisa eventnya yang kita buat sini ada manfaatnya. Orang yang hobi bisa banyak ikut, terus manfaatnya juga buat daerah. Karena kita mau sport bergandengan dengan tourism. Jadi datangnya event besar bisa promosi pariwisata. Yes, dan sejalan juga tadi dengan infrastruktur kita yang udah oke tadi. Jadi yang datang kemari pun juga nggak ngerasa kesulitan juga ya. Iya. Jadi tadi kayak event rally apa Bang yang bakalan ada di kejuaraan dunia? Kota Medan apa di Sumatera Utara? Sumatera Utara. Insya Allah tahun 2027. Dan sudah Menpora, sudah ada secara anggaran, Pak Presiden sudah menganggarkan masuk di Kemenpora dan sudah kita targetkan 2027. Jadi menuju kejuaraan dunia, persiapan itu dari sekarang kita mulai. Dan kalau kejuaraan dunia nanti pasti efeknya luar biasa. 2027 kita ada di mana Bang? Di Sumatera Utara, di sekitaran dari mulai Medan sampai dengan Simalungun dan Danau Toba. Saya selalu kasih contoh gini nih, ini kaitan karena rally ya. Selalu saya bilang bukan karena saya hobi rally-nya, tapi saya hobi memang, tapi saya mau hobi ini ada manfaat, mendatangkan event besar. Contoh saya bilang, Singapura itu selalu mau menjadi tuan rumah F1. Nggak ada atlet balapnya.
Mana ada atlet balap? Iya. Kalau Tapi sekarang balap F1, balap motor pun tak ada atletnya. Singapura itu bukan negara yang mempunyai segudang atlet, ada. Dia negara bisnis. Tapi kenapa dia mau tuan rumah F1 sampai jalan raya pun ditutup? Karena dia tahu dampak ekonomi untuk negaranya. Dampak promosi untuk negara yang tadi Singapura negara kecil tak dikenal di Eropa, sekarang gara-gara F1 terkenal di Eropa. Dikenal orang dan dia menjual pariwisatanya, walaupun wisatanya bikinan. Tapi orang datang. Dan pada saat F1 semua hotel penuh. Semua orang datang sana dan tanpa dia bayar, wartawan seluruh dunia, wartawan motorsport datang dengan sendiri. Promosikan itu ya. Artinya impact daripada event itu yang kita mau. Bukan semata-mata karena event itu karena hobi kita. Kalau cuma hobi pribadi, lebih enak saya rally keluar tak banyak biaya. Bener, ada manfaatnya buat kita semua. Iya, jadi 2027 nanti, Bang. 2027. Yang terdekat kita? Yang sekarang ini bulan depan, nanti akhir bulan ada kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional. Terus Agustus awal nanti ada kejuaraan Asia Pasifik. Yang nasional itu di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di lokasinya di mana? Wilayah Simalungun. Simalungun. Perkebunan teh, Tobasari sampai Danau Toba nanti. Masih bisa mendaftar? Nanti. Belum sekarang. Pendaftarannya. Nanti berarti udah bisa panas-panasin mobil dulu lah. Udah boleh persiapan nyiapin mobilnya dulu. Yang belum siap mobilnya boleh disiapin dari sekarang. Iya. Bang, ini kalau kegiatan itu bakal di spill di sosial medianya Abang? Pasti. Atau di tempat sosial media? Ada, nanti media-media lokal juga media nasional akan ngeliput dan akan mempromosikan sebelum eventnya dimulai. Oke, Bang, kalau kita pengen tengok-tengok sosmednya Abang, kira-kira ada di mana, Bang? Boleh di spill nggak di sini? Musara Jeksa, Strip Ejek. Ya, Musara Jeksa, Strip Ejek. TikTok, Facebook, ada TikTok, Instagram, iya. Oke, boleh di follow ya semuanya. Ini buat teman-teman juga kalau kalian pengen tahu informasi seputar Kota Medan, seluruh dunia, semuanya ada di sosial medianya ngereportin. Kami juga ada di Instagram. Ada juga di Facebook, satu lagi ada di TikTok juga. Nanti itu sosial medianya kita bakal muncul di sini. Bakal bulat-bulat kayak gini muncul. Sini semuanya, Bang ya. Tenang aja, Abang. Bakal kita spill. Bang, ini terakhir nih, Bang. Kita ngobrol panjang banget hari ini ya kan. Kemana-mana nih ngobrolnya. Tapi seru banget. Tapi harus ada closing statement. Ngeri kali, Pak, closing statement. Ale pengen dong Abang kasih pesan-pesan buat warga-warga Medan, warga muda lah khususnya ya kan, Bang. Biar kita tuh punya semangat yang membara lagi tuh, Bang. Mungkin ada yang lagi lonyot tiba-tiba kan, Bang. Lagi lonyot ya? Lagi lonyot denger podcast. Iya. Kayak abis kepanasan itu mendidih kepalanya kan, banyak pikiran. Kita tuh pengen dengan motivasi dari Abang nih bisa kembali segar bugar lagi kayak nggak ada kejadian apa-apa. Boleh, Bang, disampaikan ke warga Medan, warga kerepotan. Ya mungkin pertama gini, sekarang ini eranya digital. Saya lihat semua kita melalui media sosial, Instagram, segala sesuatu itu. Pertama, saya lihat anak-anak muda kita sekarang curhatnya kok suka kali di medsos. Tak usah lah, karena tak ada jalan keluarnya juga. Orang mendengar menceritakan, tapi belum tentu ada jalan keluarnya. Kedua, terpenting adalah pertama harusnya waktu. Masalah waktu ini tak akan mundur lagi, akan jalan terus. Kita jangan sia-siakan waktu, pergunakan waktu dengan baik. Rencanakan apa yang ingin dikejar, apa yang ingin dicita-citakan, tapi sudah rencana dari awal. Mau kemana, mau jadi apa kita. Jadi waktu itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Tiga juga sekarang ini lagi luar biasanya narkoba. Janganlah frustasi atau segala sesuatu tadi udahlah medsos, narkoba, main pula lagi judol, pinjol, ini udah penyakit-penyakit yang membuat suasana menjadi tidak baik, apalagi generasi-generasi kita yang semuanya akan tergantikan ini. Orang tua kita akan digantikan anak muda harus persiapan semuanya. Dan tidak ada yang tak mungkin dalam hidup ini, semuanya mungkin terjadi, tak ada yang tak mungkin. Kita harus percaya diri kita. Kalau kita pun tak percaya diri, gimana orang lain mau percaya dengan kita? Jadi nggak usah merasa kecil untuk mencapai sesuatu. Tidak mesti jadi orang kaya dulu, bisa menjadi sukses. Tidak mesti menjadi anak orang kaya, tidak mesti menjadi anak yang dari kota, dari desa sekalipun. Semuanya mungkin bisa terjadi. Tergantung kita mau kemana, mau ngejar seperti apa, dan yakinlah doa, ketentuan Allah itu akan merestui, Allah akan ridho kalau kita berusaha dengan sekuat hati.
Terakhir saya minta kawan-kawan semuanya, jangan pernah berbuat sesuatu yang kita tak suka juga dilakukan pada diri kita. Jadi nggak usah buat sesuatu yang kita tak suka. Kalau kita suka kita digituin ya silahkan. Tapi kalau tak suka jangan kita buat. Mudah-mudahan ke depan kita tak tahu seperti apa, tapi kita boleh merencanakan mau jadi apa. Yakin seyakin-yakinnya ketentuan Allah, Tuhan semuanya kita umat yang beragama, bukan tak hanya Islam, agama apapun itu punya keyakinan, ada yang ciptakan, ada yang menentukan kehidupan kita ini, dan yakinlah semuanya diminta pertanggungjawaban. Jadi berbuatlah baik, insya Allah tak ada hal-hal yang berbuat baik menjadi tak baik, tapi berbuat tak baik akan dapat balasan tak di dunia tapi di akhirat juga. Itu mungkin Alia. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Bang. Sama-sama. Dengerin sambil meresapi gitu ya kan. Ini lagi berasa lagi di dikasih tahu sama orang tua secara langsung Begitu gitu ya. kan. Padahal kita juga nasihatin diri sendiri maksudnya. Itu dia ya kan. Harusnya begitu ya. Kita nasihatin diri sendiri tapi orang lain terinspirasi gitu Amin, ya. amin. Bang, ini seru banget kita ngobrol soal pemimpin muda hari ini ya Bang ya. Kita ngeliat banyak banget yang Abang lakukan selama kepemimpinan Abang ya. Yang kita lihat juga kayak di partai juga gitu ya Bang ya. Jadi sekarang tuh partai juga lebih bergelora ya semenjak Abang yang mimpin gitu. Terus habis itu kita lihat juga nanti semoga di DPR RI Komisi 5 nanti program-program yang sudah direncanakan tadi, yang diusulkan tadi bisa berjalan lancar juga. Amin, insya Allah. Dan di Ormas juga ya, di Satpol PP, kenapa Satpol PP? Allahu Akbar. Hei, udah mulai ngeblank ya. Di Pemuda Pancasila, ya kan? Itu di Pemuda Pancasila juga kita pengen organisasinya juga berkembang dan bisa ngasih manfaat positif banget lah buat warga Medan dan warga Indonesia. Kita pengennya. Bang Ijek, terima kasih banyak loh. Sama-sama ya. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau ngomongin. Tapi nanti ya, biar nggak cepat selesai. Bener, part 2 nggak sih? Harus ya Bang? Iya, ya? iya. Yes. Ada approval dari... Boleh. Asal sabar aja nunggu waktunya. Ini kita udah 12 purnama. Iya. Bang, tapi kami sabar, tenang aja. Ini wajah-wajah orang sabar semua di sini. Bang boleh inget ya Bang ya wajahnya. Bang, sehat selalu, sehat terus ya Bang ya. Sama-sama, terima kasih Alia. Energi Terima kasih terus. juga buat apa? Ngereporting. Ngerepotin. Yes. Sering-sering nonton ngerepotin biar nggak repot. Ya. Tuh Bang Ijek lah yang pesenin Bang. Abang terima kasih banyak lagi ya kan. Sama-sama. Kita ketemu lagi di part 2 Bang. Ya. Sip. Teman-teman, ini semuanya kita seru banget ya ngobrol sama Bang Ijek. Energinya full banget dan kita bisa ngeliat tadi ya, obrolannya ini memang penuh dengan motivasi ya kan. Yang penting tadi jadi pemimpin, yang paling aku ingat tadi adalah harus jujur dan bertanggung jawab. Nah itu, nanti sisanya yang lain, apa yang kalian dapat inspirasinya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak kalau udah nontonin videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di Ngerepotin selanjutnya. Bang, boleh kita bye-bye ke sebelah sana Bang. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu. 3, 2, 1, go. Kanan 6, kiri 6, kanan 4, langsung kiri 3 lock. Depan kiri 3 lock. Lock. Into. Kanan 4 in. Kanan 4, kiri 3 in. And kanan 4. And kanan 4 lagi. Into kiri 3 lock. Kiri 3 lock. Into kanan 4 long tighten 3. Kanan 4 long tighten 3. And kiri 3 long tighten 2. 3 long 2. Kanan 2. Depan kanan 2. Langsung kiri 3. Kiri 3. Langsung kanan 3. Keluarnya kiri 4. Into kiri 3 in. Langsung kanan 5. Head crest. Jump. Sempit. 70. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.